Ini nggak mungkin, kita nggak punya uang, pemilunya ditunda aja lah 3 tahun bisa, atau ada juga pandangan tuh lihat tuh dunia semakin hancur lebur tapi Indonesia hebat gitu. Jadi macam-macam interpretasinya karena bahasa Pak Jokowi kan bersayap sekali. Masyumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya berat. Satu, resesi. Kedua, utang. Ketiga, safety net gitu. Tadi nanti masuknya ke kemiskinan dan sebagainya. Senjangan. Kemudian ditambah PR-nya sama Bang Ahmad Yani tentang pengelolaan negara. Jadi ini bisa seri ini ya, nanti bisa diundang teman-teman yang lain untuk mengisinya. Saya nyiapkan 120 slide ini. Biasa saya walaupun nggak se-heavy Bang Awalil ya, tapi hampir semua saya angka. Tapi Bang Awalil kalau angka lebih rinci gitu, luar biasa dia tuh, dan semua gratis. Nah, mungkin saya mulai dari resesi. Pengertian resesi, mulai dari definisi dulu. Resesi adalah pertumbuhan ekonomi minus atau terkontraksi selama 2 triwulan berturut-turut, gitu. Oke. Misalnya Amerika itu triwulan 1, triwulan 2 minus. Nanti datanya ada semua. Tapi triwulan 3 sudah positif 2,6%. Jadi dia sudah keluar dari zona resesi. Yang mengalami resesi Inggris sudah hampir pasti, kemudian sejumlah negara Eropa. Jadi ini bencana ekonominya lebih mendera negara-negara maju ya. Kemudian negara Asia, Sri Lanka lah kemungkinan resesinya 85%. Jadi kalau kita bicara resesi itu tingkat kemungkinan, jadi probability. Nah, probability di Sri Lanka itu 85%, jadi hampir pasti. Kalau Indonesia cuma 3%. Jadi saya nggak tahu Pak Jokowi narasinya dan Ibu Sri Mulyani narasinya seperti itu, sampai ditegur oleh Pak JK kan, jangan nakuti aja gitu kan, ini bikin lemes. Dan betul, semakin banyak berita tentang resesi, kemungkinannya semakin jadi. Karena apa? Kalau tiap hari orang dicekoki dengan resesi, tentu saja orang yang paham, orang yang uangnya banyak, dia akan ngamankan uangnya. Pertama, resesi, pertumbuhan ekonomi minus, rupiah melorot. Sekarang saya beli dolar dari sekarang, tambah rusak ekonominya gitu. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa ada kemungkinan itu tadi. Ya ini nggak mungkin, kita nggak punya uang, pemilunya ditunda aja lah 3 tahun bisa. Atau ada juga pandangan tuh lihat tuh dunia semakin hancur lebur tapi Indonesia hebat gitu. Jadi macam-macam interpretasinya karena bahasa Pak Jokowi kan bersayap sekali. Ingin masuk di dunia. Oke, dunia apakah akan terjadi resesi? Kecil sekali kemungkinannya. Makanya saya heran itu ya, nakut-nakutin seperti itu. Yang terjadi di dunia adalah penurunan kegiatan ekonomi, bukan penurunan kegiatan ekonomi masih naik, tapi peningkatannya melambat. Jadi istilah yang lebih cocok barangkali terjadi deselerasi. Jadi misalnya pada tahun 2022 ini perkiraan pertumbuhan ekonomi waktu dipotret bulan Januari itu bisa tumbuh 4,4. Dipotret lagi bulan April turun 3,6. Bulan Juli turun lagi 3,2. Bulan Oktober dipotret masih 3,2.
Nah, tahun 2023 memang turun, akan lebih turun lagi, akan lebih rendah lagi. Waktu Januari 2022 kemarin diprediksi 3,8, lantas bulan April 3,6, bulan Juli 2,9, bulan Oktober turun lagi 2,7. Jadi cabaran-cabaran yang dialami dari waktu ke waktu itu makin berat dan makin banyak gitu. Sehingga prediksinya diturunkan terus. Jadi 2,7 kalau betul-betul terjadi 2,7, maka itu bukan resesi kan, positif masih. Di negara maju secara keseluruhan juga tahun depan masih positif 1,1. Amerika Serikat 1,0. Uni Eropa, Eurozone 0,5, masih positif semua. Emerging and developing economies 3,7. China 4,4, India 6,1. Jadi mana sih resesinya gitu? Enggak. Nah, oke, kemungkinan resesinya kecil tapi meningkat gitu. Tapi belum sampai 50%. Oke. Nah, ekonomi Indonesia bagaimana? Ekonomi Indonesia kalau dunia resesi, Indonesia enggak resesi. Pengalaman gitu. Jadi apa yang terjadi di dunia tidak otomatis terjadi secara proporsional di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu ekonominya kurang gaul dengan dunia.